Di sini dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, mengatakan Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Artinya Allah menyatakan, Nabi menyatakan, Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat. Jadi kehidupan sesungguhnya kita itu semuanya di akhirat. Kehidupan kita di dunia cuman sementara. Kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Sebagaimana Nabi menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah, inna amara ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jarang yang lebih dari itu. Artinya hidup di dunia ini cuma sementara. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ish fid dunya ka'abiris sabil. Hiduplah di dunia ini bagaikan engkau seakan-akan orang yang melakukan perjalanan. Cuma numpang lewat. Bukan menetap. Ad-dunya darul mamar laisa lil maqar. Dunia cuma tempat berlalu, bukan tempat tinggal kita. Maka orang yang mencari tempat di dalam dunia dan melupakan akhirat, ini adalah orang yang nggak punya akal, nggak punya akal, yang mengumpulkan harta sehingga dia melupakan akhirat, memikirkan tempat sedangkan dia lupa daripada akhirat. Orang tersebut, kata Nabi, man la aqlalah, orang yang tidak memiliki akal. Jadi intinya orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang memikirkan kehidupannya nanti di akhirat. Dia rela kehidupan di dunia susah, kehidupan di dunia tidak berbahagia, kehidupan di dunia mungkin mengalami problem. Bagi orang yang berakal, semuanya dianggap enteng. Kenapa? Sebab problem yang ada di dunia ini tidak ada samanya dengan problem yang bakal dialami nanti di akhirat. Bencana yang ada di dunia, seberat-beratnya, tidak ada 1/10 daripada beratnya musibah yang diberikan Allah nanti di akhirat kelak. Beb, di sana kehidupan kita susah bukan main. Di dunia ini, wah, alhasil banyak masalah, banyak problem, banyak pertikaian, peperangan di sana sini, pertumpahan darah di sana sini. Tapi terus terang, rasa takut seorang manusia di dalam dunia, kalau dibandingkan rasa takutnya nanti di akhirat, nggak ada artinya, saudara sekalian. Nggak ada artinya. Kalau mau dibandingkan kehidupan yang begitu susah di dunia, dibandingkan kehidupan susah di akhirat, kita bakal merasa ini adalah kehidupan kita di dunia adalah kehidupan dalam sorga. Sebagaimana pernah Al-Imam Abu Bakar Adani bin Abdullah Al-Idarus, Habib Abu Bakar Adani bin Abdullah Al-Idarus, saudara sekalian, ada riwayat itu juga terjadi pada Imam Ahmad ibn Hajar. Ada riwayat. Walhasil pernah Imam Abu Bakar Adani bin Abdullah Al-Idarus dengan harta yang berlimpah. Dia seorang wali, pemimpin para aulia di zamannya. Kedudukannya sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemimpin aulia di zamannya, kutub. Tapi memiliki harta berlimpah. Itu saking kayanya Al-Habib Abu Bakar. Kalau dia jalan dari rumahnya menuju masjid, itu pakai kuda, bukan jalan kaki. Ibaratnya pakai kendaraan mahalnya, pakai kuda. Dan gak cukup sampai situ, dibentangkan karpet merah dari mulai pintu rumahnya sampai pintu masjid. Yang jalan di situ bukan dia, kudanya jalan di situ. Coba orang kaya di dunia ini, presidenkah itu, pernah nggak mobilnya nginjek karpet merah? Nggak pernah. Paling dia kalau pengen nginjek karpet merah suruh turun dulu dari mobil. Mobil tetap di pinggir. Tapi Abu Bakar ada nih, kudanya nginjek karpet merah. Udah gitu diarak kayak penganten. Dari rumah menuju masjid. Kenapa? Orang menghormati beliau. Orang mengagungkan beliau. Pernah sekali jalan dia dengan baju kebesaran dia, dengan kendaraan yang begitu bagus.
arak-arakan yang mengiring beliau dari rumah menuju masjid. Kebetulan di tengah jalan, melewati pasar, ada satu orang Yahudi yang tinggal di Aden. Orang Yahudi ini penjual minyak. Ya, kita tahu orang kalau jualan minyak kotor pakaiannya ya. Jadi orang yang Yahudi ini waktu ngelihat Abu Bakar Adani dengan kemewahan dia berjalan menuju masjid, ditegur. Ya Imam, boleh saya berbicara sebentar kepadamu? Kata Habib Abu Bakar Adani, silahkan, apa yang kau inginkan? Dia bilang, ya Imam Abu Bakar Adani, bukankah Nabimu pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatul kafir? Dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir. Kalau na'am, betul itu ucapan Nabiku Nabi Muhammad. Kata orang Yahudi, berarti Nabimu pendusta. Nabimu tukang bohong. Kata Habib Abu Bakar Adani, kenapa kau bilang seperti itu? Dia bilang, kita lihat perbedaan kita. Engkau mukmin dalam pandangan Nabi Muhammad, dan aku seorang kafir dalam pandangan Nabi Muhammad. Tapi lihat kehidupan kita. Engkau seorang mukmin tapi hidupmu bagaikan di surga. Apapun yang kau inginkan ada. Kau punya harta berlimpah, rumah yang mewah, kekayaan yang banyak. Sedangkan saya yang dianggap kafir oleh nabimu, lihat pakaian saya kotor. Rumah saya keadaannya sangat buruk. Saya miskin. Sekarang kau hidup bagaikan di surga dan saya hidup bagaikan di penjara. Habib Abu Bakar Adani cuma tersenyum. Kata Habib Abu Bakar Adani, ya fulan, hei Yahudi, terus terang, kekayaan yang saya miliki, harta yang berlimpah yang aku rasakan saat ini, segala macam fasilitas yang diberikan Allah untuk saya di dalam dunia, kalau dibandingkan fasilitas yang bakal disiapkan Allah di dalam sorga, saya ini bagaikan hidup dalam penjara. Saat ini bagaikan hidup dalam penjara, sebab di sana kehidupan sesungguhnya. Sedangkan engkau ya Yahudi, engkau sekarang hidup dengan keadaan yang begitu susah, begitu payahnya, begitu miskinnya, begitu melaratnya. Tapi dibandingkan dengan kehidupanmu nanti di akhirat kelak di dalam api neraka Allah, ente seakan-akan merasakan sekarang ini ente di surga. Bukan penjara, surga. Sebab kalau dengar rasain neraka, ente baru tahu yang namanya azab. Baru tahu yang namanya musibah. Baru tahu yang namanya petaka. Dengar kayak gitu langsung nih Yahudi masuk Islam, saudara sekalian. Baru sadar kehidupan sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Itu kehidupan sesungguhnya, la aisha illa aishul akhirah. Makanya pernah ada satu sahabat ketika dikunjungi rumahnya oleh para tabi'in. Kita tahu para tabi'in ini saudara sekalian, mereka sering mendatangi para sahabat-sahabat Rasulullah. Kenapa? Demi menyambung hubungan mereka kepada Nabi Muhammad, biar ada sanad yang menyambung kepada Nabi Muhammad melalui sahabat, datang kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Pernah rombongan tabi'in mendatangi satu rumah orang sahabat. Anehnya, di rumah sahabat itu tidak ada perabotan rumah. Cuman atap, dinding, nggak ada yang namanya kasur, wala ada yang namanya kursi, wala ada yang namanya perabotan rumah tangga, nggak ada. Sehingga mereka tuh kalau duduk di rumah tersebut duduknya di atas tanah. Nggak ada permadani, nggak ada karpet, duduk di atas tanah. Sahabatnya pun juga duduk di atas tanah. Sampai sang tabi'in ini bingung. Kata tabi'in, ya sahabi, hei sahabat Nabi, mana perabotan rumahmu? Kok begini keadaan rumahmu? Tidak seperti rumah orang yang lain layaknya rumah. Ada perabotan, ada ini dan itu. Kok rumahmu kosong melompong kayak begini? Kata sahabat ini, hei tabi'in, rumahku atau perabotanku semuanya udah aku pindahkan ke rumah yang satu lagi. Ke rumah yang satu lagi. Dibilang, oh kau punya dua rumah katanya. Iya, rumah di dunia dan rumah di sorga. Artinya semua perabotan aneh udah ane pindahin ke sorga. Gimana? Ane infakkan semuanya di jalan Allah. Sebab harta yang milik kita adalah harta yang kita infakkan. Harta yang ada sama kita yang kita tidak infakkan, itu cuma titipan. Bakal diambil oleh keluarga kita yang lain. Jangan kira engkau punya rumah mewah berarti engkau kaya lah. Sebab rumah yang kau miliki ini bukan untukmu, tapi untuk ahli warismu kalau kau meninggal. Orang kalau meninggal, mana kekayaannya? Dibawa nggak? Rumahnya nggak dibawa masuk ke dalam kubur.
Mobilnya nggak dibawa masuk ke dalam kubur. Hartanya tidak dimasuk dalam kubur. Baju mewahnya ditinggalkan semua. Apa yang dibawa sama dia? Cuman 3 helai kain kafan. Nggak ada bedanya mau orang kaya atau orang miskin. Mau orang konglomerat sama orang paling melarat. Sama semuanya. Cuman 3 helai kain kafan. Itu doang. Kemana hartanya? Kemana kekayaannya? Tuh, buat keluarga yang lain. Lalu apakah itu harta dia? Bukan. Harta untuk ahli waris. Harta untuk ahli waris. Ya. Bukan untuk kita, ya, tapi untuk anak-anak kita atau untuk keturunan kita. Bas. Terus kemana harta kita? Harta yang kau miliki, yang kau infakkan di jalan Allah. Itu hartamu. Makanya Nabi pernah memberikan contoh. Pernah Nabi Muhammad menyembelih 1 ekor kambing. Kata Rasulullah ngomong ke Siti Aisyah, ya Aisyah, tolong bagikan kambing yang aku sembelih ini kepada orang-orang membutuhkan. Mulai Siti Aisyah mengatur pembagian daging kemana dan kemana. Nabi jalan, mengajar, berdakwah. Begitu kembali, Siti Aisyah tahu, Nabi Muhammad ini paling senang makan kaki kambing. Paha kambing tuh, itu Nabi Muhammad paling suka. Jadi kalau dihidangkan daging, yang pertama kali dicari sama Nabi tuh paha kambing. Maka Siti Aisyah meninggalkan itu paha kambing buat Rasulullah. Kenapa? Kesukaan suaminya. Begitu Nabi pulang, nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, kemana kambing? Udah dibagikan semua? Dia bilang, udah ya Rasulullah. Semuanya sudah aku bagikan, kecuali 1 paha kambing aku tinggalkan buat engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, kalau begitu kambingku nanti di akhirat, ya, pincang kakinya. Loh kenapa ya Rasulullah? Sebab yang kau sedekahkan bakal kembali padaku nanti di akhirat, yang kita makan bakal hilang ya Aisyah. Artinya yang ada sama kita bakal hilang. Tapi yang kita sedekahkan, itu yang bakal menjadi kekayaan kita nanti di akhirat kelak. Wah kata. Jadi kalau pengen tahu orang paling kaya nanti di akhirat, orang yang paling banyak sedekah. Orang yang paling banyak berinfak, itu orang paling kaya nanti di akhirat kelak. Lalu buat apa kekayaan di dunia? Kekayaan di dunia cuma semu. Kekayaan di dunia hanya sementara. Kekayaan dunia tidak hakiki. Tapi kekayaan akhirat itu yang hakiki. Maka Nabi bilang, la aish, tidak ada yang namanya kehidupan, illa aishal akhirah. Kecuali kehidupan akhirat. Makanya dinyatakan oleh beberapa ulama dalam bait syairnya mereka mengatakan inna lillah ubbadan futana talagud dunya wa khaful fitana ja'alud dunya lujjatan wattakhadhu sahlul a'mal fiha sufuna. Dikatakan inna lillah ubbadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talakud dunia wa khaful fitana. Mereka ceraikan dunia. Dunia diceraiin sama dia. Kenapa? Yang dikejar akhirat. Kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah waktu qiyamul lail fi tahajjud, tafakkur dia memandang dunia ini. Kemudian dia pegang janggutnya sambil mengatakan, ya dunia, talaqtuki thalathan la raj'ata ba'daha abada. Hei dunia, aku ceraikan engkau tolak 3. Enggak balik lagi ente sama aneh. Aku ceraikan engkau tolak 3. Kalau tolak 1 masih bisa balik ya. Tolak 2 masih bisa balik, masih bisa rujuk. Tapi kalau tolak 3, bain udah, enggak bisa balik lagi. Maka Sayyidina Ali mengatakan, tolak tuki talatan. Aku ceraikan engkau ya dunia tolak 3. Tidak ada rujuk lagi setelahnya. Kenapa? Tahu, cerdas. Nazaru fiha. Mereka pandang itu dunia dan cari tahu apa sih hakikatnya dunia. Falamma alimu, ketika mereka menyadari kalau dunia ini apa, mereka menganggap dunia ini bagaikan lautan. Lautan yang dalam, yang ada badai di dalamnya, yang mengombang-ambingkan kita, yang bisa menenggelamkan kita. Maka mereka wattakhadha salihal a'mal fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal ibadah mereka bagaikan bahtera yang mengantarkan mereka kepada akhirat. Makanya mungkin antum pernah dengar ya, Nabi bilang, hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Al-watan yang dimaksud dengan
Al-watan itu negara kita atau tanah kelahiran kita. Sebagian ulama mentafsirkan maksud al-watan, bahkan Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mentafsirkan itu hadis. Dikatakan al-watan hiyal jannah. Yang dimaksud dengan watan bukan negara kita, bukan tanah air kita, tapi watan sesungguhnya adalah sorga. Itu tanah kelahiran kita. Sebab Nabi Adam waktu diciptakan di mana? Di dalam surga. Tempat tinggal manusia itu di sorga. Maka itu watan sesungguhnya. Maka dinyatakan hubbul watan, cinta pada surga, minal iman. Bagian daripada iman. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan untuk masa yang akan datang. Bukan masa yang akan datang, yakni 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Tapi orang yang cerdas memikirkan sampai nanti setelah kematian. Apa yang aku dapatkan setelah mati? Ini baru orang yang cerdas. Jadi isti'dad lil maut qabla nuzulih. Mempersiapkan untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Coba bayangkan, kita renungkan, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Coba kita duduk merenung sesaat di malam hari sebelum subuh. Coba bayangkan, kita ini setelah mati mau gimana keadaan kita? Kira-kira amal perbuatan kita ini udah pantas belum masukin kita ke surga Allah? Kira-kira ibadah yang ada sama kita ini udah bisa belum menyelamatkan kita dari api neraka Allah? Coba kita bayangkan. Coba kita renungkan siapa diri kita. Maka kita akan menyadari saudara sekalian, kita bakal merasa ibadah yang kita lakukan ini nggak seberapa. Belum bisa nyelamatin kita ke surga Allah, belum bisa nyelamatin kita dari api neraka Allah. Maka persiapkan. Kita semua bakal kembali kok kepada Allah. Kita semua bakal meninggal. Kita semua bakal dibangkitkan nanti di akhirat kelak. Maka di situ persiapkan diri Anda untuk menghadapi kehidupan sesungguhnya. Makanya Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau menyatakan bahwa ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini ibaratnya anak perempuannya akhirat. Wa man dakhala bil binat haramat bil Yang menikahi putrinya begitu akad langsung haram bagi ibunya. Kalau ada contoh nih, gambaran Syekh Abu Bakar bin Salim biar masuk sama kita. Kalau ada seorang janda punya anak perempuan. Ada janda punya anak perempuan. Kalau kita nikah sama anaknya, bimujaradil akad, dengan akad doang sah akad nikahnya, maka ibunya itu langsung mertua kita, haram untuk dinikahi. Langsung muhrim. Begitu akad, ibunya langsung muhrim. Tapi kalau kita menikah dengan ibunya, kalau seandainya seseorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan, itu begitu menikah, anaknya belum muhrim. Anaknya belum muhrim. Sampai masuk dulu baru muhrim. Sampai tinggal sekamar dulu baru muhrim, saudara sekalian. Artinya, kalau orang menikahi dunia, maka dia diharamkan dari akhirat. Kalau dia sibuk dengan dunia, maka terharamkan dirinya dari akhirat, dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus cerdas-cerdas, saudara sekalian. Nabi udah mengingatkan, la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki, melainkan cuma akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya. Sebagaimana Allah nyatakan bahwa kehidupan akhirat itu, Allah nyatakan lahiyal hayawan, itulah kehidupan sesungguhnya, kata Allah. Wahakadha. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalathun. Yang ngikutin mayit atau jenazah waktu dibawa ke kuburan ada 3. Yang pertama adalah ahluh, keluarganya.
Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluh, perbuatannya. Jadi kalau orang meninggal dunia, waktu dibawa jenazah dari rumah menuju liang lahat, itu yang ikut mengantar dia 3. Keluarganya ikut ngantar. Hartanya ikut mengantar. Hartanya gimana, Beb? Ya, kalau dia punya mobil, mobilnya juga bakal dibawa sama anak-anaknya ya. Ikut ke kuburan ke situ. Anaknya, keluarganya ikut ngantar, hartanya ikut mengantar. Yang ketiga, perbuatannya ikut mengantar. Kemudian fayarja'u itsnan wa yabqa wahid. Dari 3 itu yang 2 bakal balik, bakal meninggalkannya. Yang 1 bakal menemani dia. Apa yang 2? Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya sama hartanya bakal kembali. Ditinggalkan dia. Wa yabqa amaluh. Yang tinggal sama dia cuma perbuatannya, amalnya. Ya Allah. Kalau amal kita kayak begini, masih pas-pasan, lihat gimana keadaan kita nanti di akhirat. Itu para ulama, para kaum sholihin mempersiapkan diri mereka untuk kematian mereka. Di antaranya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, ayah daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Kalau kita tahu Habib Muhammad Al-Muhdar Bondowoso, atau kita lihat di foto-foto para ulama, para Habib, ada di situ Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Nah, ini abahnya, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau ketika membaca tentang salah satu managib seorang wanita salihah yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'atul Adawiyah, wanita salihah, berhasil mengkhatamkan Al-Quran di liang lahatnya sebanyak 4.000 kali. Khatam Quran 4.000 kali. Jadi Rabi'atul Adawiyah sebelum meninggal, dia gali itu tanah, dia wakafkan dan diniatkan, inilah liang lahat untuk kuburanku nanti kalau aku meninggal dunia. Diwasiatkan sama keluarganya. Jadi kalau ada meninggal, jangan kuburin tempat lain, kuburin di sini. Masih hidup, masih seger. Cuman tempat tinggal dia setelah untuk kematian udah disiapin sama dia. Lihat orang yang cerdas ya. Lalu kemudian apa? Tiap hari dia turun ke kuburan dia, ke liang lahatnya. Ngapain? Untuk membaca Al-Quran, dan berhasil sampai dia meninggal berhasil mengkhatamkan 4.000 kali khatmul Quran. Kita jangankan di liang kubur kita, di rumah kita berapa kali khatam Quran? Ya Allah, 4.000 kali khatmul Quran. Bayangkan saudara sekalian ya, itu siang malam dia baca Quran. Siang malam baca Quran, mulutnya tanpa henti membaca Al-Quran. Wafat, dikuburkan di liang lahat, lihat bagaimana keadaan kuburannya. Gimana keadaan dia di dalam kuburnya? Allah. Artinya dia bakal merasakan kenikmatan di dalam kubur sebelum mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. 4.000 kali khatam Quran. Nabi bilang dalam hadis, nawiru kuburakum bil Quran. Terangi kuburan kalian dengan Al-Quran. Artinya barang siapa yang ingin kuburannya diterangkan oleh Allah, perbanyaklah baca Al-Quran. Sekarang kita introspeksi diri kita. Sehari berapa juz kita baca Quran? Sehari berapa ayat kita baca Quran? Mungkin ada di antara kita berlalu berhari-hari nggak baca Quran sama sekali. Iya. Mungkin ada di antara kita 1 bulan nggak pernah nyentuh Al-Quran. Mungkin ada di antara kita berapa bulan nggak pernah megang Al-Quran. Mungkin ada di antara kita megang Quran cuma setahun sekali. Mungkin ada juga di antara kita setahun sekali pun nggak khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan pun nggak khatam Quran. Ayo, kira-kira gimana kuburan ente nanti di akhirat, di ketika meninggal? Berapa cahaya yang akan kita miliki, saudara sekalian? Mau kuburannya terang, mau kuburannya bercahaya, banyak baca Quran. Makanya kalau kita bayangkan, ini kalau sesuai hadis Nabi, nawiru kuburakum bil Quran, terangi kuburan kalian dengan Al-Quran. Bagaimana keadaan kuburan Rabi'atul Adawiyah? 4.000 kali khatam Quran di dalam liang lahatnya. Yang sebelum-sebelumnya berapa ya? Ini baru disiapkan waktu untuk dia meninggal, 4.000 kali khatam Quran.
Al-Habib Ahmad Al-Muhdar waktu baca ini kisah, dia bilang, oh kalau gitu saya mau buat kayak dia. Maka dibuatkan juga liang lahat. Dia bilang sama keluarganya, saya wasiatkan kalian kalau saya meninggal kuburkan di sini. Ya, di belakang masjidnya dia. Ya, ini masjid di belakangnya, dia wasiatkan ini letak kuburanku. Digali liang lahat. Tiap hari adanya di situ. Tiap hari. Sampai anaknya merasa malu sama tamu-tamunya. Ya. Kalau tamu datang, abah ente di mana? Tuh di kuburan. Ya. Lagi di kuburan dia, lagi di liang lahat. Sampai dia bilang, bah cukup deh bah, jangan masuk liang lahat mulu, aneh takut kurang ajar. Kalau ditanya mana abah ente? Lagi di liang lahat, takut kurang ajar ngomong kayak begitu. Kata abahnya, udah, jangan pikirkan itu. Ya. Abah lagi mempersiapkan untuk saat-saat terindah ketika abah meninggal dunia. Akhirnya baca Quran di situ. Sampai berhasil mengkhatamkan 4.000 kali khatmul Quran. Ketika berhasil 4.000 kali ngomong sama anak-anaknya, alhamdulillah, abahmu ini udah berhasil mengkhatamkan Quran 4.000 kali. Anaknya nyeletuk. Ya, bah, kalau gitu mah sama kayak perempuan, bah. Rabiatul Adawiyah kan perempuan, ente kan laki-laki. Ya. Yang namanya perempuan mungkin ada masa halangannya, ya. Ya, lagi masa datang bulan nggak baca Quran, ente kan laki-laki. Dengar kayak gitu kata abahnya, oh kalau gitu aneh tambahin lagi. Sampai akhirnya begitu meninggal berhasil mengkhatamkan 6.000 kali khatmul Quran. Lihat gimana kuburannya, Allah. Ya. Kita nggak usah pakai di situ deh. Ya. Di rumah kita, ayo khatamin Quran. Ya. Di masjid kita khatamkan Al-Quran. Kesibukan kita, ayo baca Quran. Ya. Sehari 1 juz nggak berat. Kita latih. Kalau tiap hari kita 1 juz baca Quran, habis salat subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 1 juz. 2 lembar nggak berat, asal kita mau istiqomah. Ya. Ayo mulai sekarang giatkan baca Quran. Terangi kuburan kalian dengan Al-Quran. Persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Ya, persiapkan diri kita. Maka di sini yarji ahluhu wa maluhu. Keluarga yang biasa menghibur dia. Anak-anak yang biasa nolong dia. Istri yang mencintai dia. Kalau kita udah meninggal, bakal meninggalkan kita semuanya. Siapa yang mau? Ya. Waktu suaminya meninggal, istrinya bilang, "Alu siapin juga liang lahat sampingnya." Kenapa? Mau nemenin suami. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Padahal kehidupannya di dunia romantisnya bukan main. Romantis antara suami istri. Begitu cinta satu dengan yang lainnya. Kayak Romeo dan Juliet. Iya. Oh, bukan main. Ini contoh pecinta sejati antara suami dengan istri. Tapi coba ketika meninggal, ada yang menemenin istrinya di dalam kubur, atau istri nemenin suaminya? Nggak ada. Anak yang selalu dibanggakan sama dia, yang selalu digendong, yang selalu dibanggakan, yang selalu dipuji anaknya, kalau dia meninggal, apakah anaknya bakal nemenin dia? Nggak ada. La istri, wala anak, wala orang tua bakal ditinggalin kita. Yarja ahluhu wa maluhu, hartanya dia yang selalu dibanggakan sama dia, harta yang berlimpah, kekayaan yang dimiliki sama dia, fasilitas yang selalu ada sama dia, kemana-mana dia bahagia memiliki harta. Tapi kalau dia meninggal dunia kemana itu? Nggak ada sama sekali. Ya. Langsung begitu dia meninggal dunia, otomatis itu harta langsung pindah menjadi hartanya anak yatim, anak-anaknya dia. Sebagaimana pernah Imam Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughyah, pengarang kitab Bughyah Mustarsyidin, ketika menghadapi ada satu orang lagi dalam keadaan sakaratul maut. Kala itu waktu malam. Jadi orang dulu masih pakai lampu minyak ya, masih pakai lampu minyak. Habib Abdurrahman Masyhur datang ke situ karena permintaan keluarga. Habib, orang tua saya ini lagi dalam keadaan sakaratul maut,
tolong bimbing dia, talginkan kalimat la ilaha illallah, doakan dia. Habib Abdurrahman datang. Begitu datang ditalginkan, baca la ilaha illallah sampai akhir dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian meninggal dunia. Begitu dia wafat, Habib Abdurrahman Al-Masyhur spontanitas mengatakan, ayo matikan lampu minyak ini, matikan semuanya. Semua matiin lampu minyak. Terkejut anak-anaknya, terkejut keluarga orang-orang yang hadir di situ. Ya Habib, itu mau gelap-gelapan saat ini. Orang lagi meninggal dunia, ya, butuh cahaya, sibuk untuk atur ini. Kata Abdurrahman Mansur, cari lampu minyak lain. Kenapa? Sebab ini harta udah pindah ke hartanya anak yatim. Hartanya udah pindah ke harta anak-anaknya, bukan milik kita lagi. Bukan milik dia lagi katanya. Ya, kalau mau ngidupin, cari lampu minyak yang lain. Lihat kenapa? Ngasih pemahaman kepada mereka, orang kalau meninggal nggak bawa apa-apa. Bahkan ada seorang yang kaya raya di kota Tarim, Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf, ya, orang kaya raya saudara sekalian, cuman dermawan, sering membantu perjuangan dakwah di sana. Ya, kekayaannya bukan main, luar biasa kayanya Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf ini. Dan banyak orang-orang yang ya, mohon maaf, arti ketika melihat orang kaya, enak betul hidupnya, luar biasa hidupnya. Bayangkan orang yang pertama kali masukin mobil ke kota Tarim, ya, keluarga Al-Habib Abu Bakar Al-Kaf. Di Tarim belum ada mobil, dia bawa mobil, dibawa pakai onta tuh mobil. Gimana dibawa begitu? Enggak, artinya onderdilnya di sana dipasang baru. Orang-orang Tarim tuh, ya, waktu pertama kali ngelihat mobil bingung, kendaraan apa nih? Dia pikir keldai. Jadi tuh mobil tuh orang-orang Tarim tiap hari duduk di depan mobilnya Habib Abu Bakar Al-Kaf ngasih rumput, suruh makan. Bingung, ini kendaraan kok gak mau makan? Sebab dia pikir binatang. Arti kekayaannya berlimpah luar biasa. Tapi lihat wasiat dia saat meninggal dunia. Apa kata Habib Abu Bakar Al-Kaf? Bilang sama anak-anaknya, kalau abahmu ini meninggal, tolong waktu dibawa jenazahku dari rumah menuju Jabbanah untuk disolatkan, rumahnya lumayan jauh dari rumahnya ke tempat pemakaman dia. Dia bilang tolong keluarkan tangan abah. Ya. Orang kan kalau jenazah kan ditutup gini ya, ditutup pakai kain kafan. Dia wasiat, tolong tangan abah keluarkan kayak begini. Nanti selepas disolatin baru dikembalikan seperti ini. Kenapa ya bah? Biar orang-orang tahu Abu Bakar Al-Kaf, orang yang kaya raya, kalau meninggal nggak bawa apa-apa, tangan kosong. Apa yang dibawa? Sehingga meninggalnya dia, saudara sekalian, masih memberikan nasihat kepada orang banyak. Ada apa yang dibawa? Harta? Nggak ada. Yang dibawa cuman amal. Amal. Wayarja isnan wayabqa wahid, tinggal satu yang namanya dia, amal dia. Kalau amalnya bagus, wallah nikmat di dalam kuburnya. Sebab kenapa orang kalau meninggal di dalam kubur mustauhish? Tahu arti mustauhish? Bimbang. Orang kalau masuk ke tanah atau ke kampung atau ke negara asing nggak punya teman, ngapain? Orang banyak, cuman nggak saling kenal. Mau ngomong kagak bisa bahasa mereka. Akhirnya cuma diem, gelisah, nggak betah. Begitulah keadaan orang kalau meninggal dunia. Maka yang nemenin dia cuma amalnya, perbuatan dia. Makanya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau dengar cerita tentang azab api neraka Allah, nggak nangis dia. Yang mana Nabi kalau bicara tentang azab api neraka Allah, tentang siksa di api neraka Allah, siksaan akhirat, padang mahsyar, Nabi menjelaskan tentang mizan, tentang sirat, tentang keadaan akhirat, semua sahabat menangis kecuali Sayyidina Utsman. Enggak nangis, tegar. Tapi begitu Nabi membahas tentang masalah kubur, para sahabat semuanya tenang, Sayyidina Utsman yang menangis meraung-raung. Seorang diri dia menangis. Sampai orang bingung, ya Utsman, Nabi bicara tentang akhirat, tentang siksa, tentang mahsyar, tentang ini dan itu, kau tidak menangis. Lalu kenapa kalau tentang kuburan kau menangis? Sayyidina Utsman bilang, kalau di akhirat orang banyak, tapi kalau di kuburan ini cuma sendiri. Nggak ada teman yang nemenin saya.
Sama siapa? Ya. Kalau di akhirat di padang mahsyar yang diazab bukan satu orang, banyak. Di neraka bukan seorang diri, banyak. Tapi di dalam kubur nggak ada, cuman dia sendiri. Ya. Maka yang nemenin kita siapa? Cuman amal. Maka coba bayangkan kalau kita beramal baik, beramal bagus, maka nanti yang nemenin kita juga baik. Yang nemenin kita juga bagus, bakal nolong kita, bakal menyelamatkan kita. Teman ngobrolnya kita. Ya. Untuk menanti sampai datangnya padang mahsyar, sampai datangnya kiamat. Ya. Kita nggak tahu kapan datangnya kiamat. Ya. Kalau kita meninggal saat ini, maka ente bakal dalam keadaan sendiri sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Mungkin ribuan tahun, bayangkan 1000 tahun di dalam kuburan sendiri. Gimana keadaan ente? Ya. Mau ngapain? Ya. Itu kalau nggak disiksa. Ya. Kalau disiksa 1000 tahun, na'udzubillah min dzalik. Ya insya Allah kita semua diselamatkan dari azab kubur. Insya Allah kita semuanya mendapatkan nikmat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Tapi begini keadaan hakikatnya kalau orang meninggal dunia. Mau tidak mau. Yang nemenin kita cuma amal perbuatan kita. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Persiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat. Ya, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan kita digolongkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mendapatkan ridha Allah di dalam dunia serta akhirat. Dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kebahagiaan di dunia, barzah dan akhirah. Dan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Faqir menyampaikan salam ya, dari guru kita semua Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang saat ini beliau masih ada kunjungan dakwah ke daerah Malang, Jawa Timur. Jadi beliau belum sempat ya, insya Allah kita doakan biar beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan selamat sehingga bisa kembali mengajar kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mengingatkan kepada antum sekalian, insya Allah ya, di minggu yang akan datang itu sudah mulai yang namanya acara maulid besar ya, di makam apa yang besar di Jakarta dan sekitarnya ya. Dimulai dari hari Ahad ya, tanggal 25 Desember yaitu sore ya, sholat asar berjamaah di makam Al-Habib Kuncung Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Kalibata. Kemudian hari Seninnya tanggal 26 Desember 26 Desember Senin pagi di Al-Khairat Bekasi di tempat kediaman Al-Habib Hamidin Nagib bin Muhammad bin Hamid Syekh Abu Bakar. Kemudian sorenya di Gang Buluh Condet di kediaman Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas di Gang Buluh. Itu acara maulid sekalian haul Senin malam Selasa. Kemudian hari Selasanya, Selasa malam itu di maulid di Empang Bogor ya, di tempat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kemudian Rabu paginya tanggal 28 juga kembali di Empang Bogor acara haul pagi. Jadi malam Rabunya maulid, Rabu paginya adalah haul. Kemudian Rabu sorenya itu acara ziarah ke makam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ya, sekitar jam 5 sampai selesai. Kemudian hari Kamis sorenya tanggal 29 ya, 29 sore hari Kamis itu juga di Kuitang acara maulid akhir Kamis ya, sholat asar berjamaah hingga selesai. Kemudian hari Jumat tanggal 30 Desember sholat subuh berjamaah di kediaman guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian Jumat malamnya acara pembacaan burdah ya, di Al-Hawi Condet ya. Kemudian Sabtu paginya ya, Sabtu pagi tanggal 31 Desember ya, itu acara maulid paginya Sabtu pagi di Al-Hawi Condet. Kemudian langsung disambung ke Otista di kediaman guru kita Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas. Kemudian tanggal 1-nya 1 Januari hari Ahad itu di luar Batang pagi sampai zuhur, nanti disambung ke Kampung Bandan. Kemudian hari Seninnya tanggal 2 Januari
Senin sore salat asar berjamaah di Otista di wakafnya Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kemudian juga undangan buat antum sekalian yang laki juga perempuan, insya Allah tanggal 8 Januari di Yayasan Al Fakhriyah Al Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, tanggal 8 hari Ahad pagi, ya, pagi sampai selesai. Adapun khusus buat perempuan juga di Al Fakhriyah tanggal 7-nya, ya, yang tanggal 7 ini khusus buat perempuan pagi, yang laki-laki nggak boleh datang, ya, nganter aja boleh. Tapi masuk jangan, ya. Nganter, ya, itu tanggal 7 pagi hari Sabtu khusus perempuan. Hari Minggunya, hari Ahadnya tanggal 8 Januari itu umum, laki dan perempuan. Insya Allah kita bisa menghadiri itu semua dengan niat yang tulus dan juga jaga adab, akhlak kita ketika menghadiri acara-acara besar tersebut, dan tanamkan niat yang tulus kepada Allah. Luaskan masyhad kita, insya Allah berkat kita hadir ke tempat-tempat itu, Allah menurunkan keberkahan buat kita, Allah menurunkan rahmat untuk kita, dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin.